Pemirsa, senang sekali saya Nipoti Najwa dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam sebuah penelitian terkini terungkap bahwa kanker serviks telah menduduki peringkat puncak sebagai masalah kesehatan utama untuk populasi kanker di Indonesia. Dalam upaya terus meningkatkan hasil perawatan untuk kanker serviks dan kanker endometrium, Brahterapi telah muncul sebagai terapi inovatif yang menjanjikan. Data baru menunjukkan bahwa Brahterapi menghadirkan harapan baru dalam memberikan pengobatan yang lebih efektif dan personalisasi bagi pasien-pasien yang terkena dampak kedua jenis kanker ini. Di tengah lanskap kesehatan yang terus berubah di Indonesia, kanker serviks telah mencuri perhatian sebagai ancaman utama bagi kesejahteraan wanita di negara ini. Menurut penelitian terbaru, kanker serviks sekarang menempati posisi paling tinggi dalam hal prevalensi di antara kondisi kesehatan lainnya di Indonesia, yang menggarisbawahi eskalasi dramatis dari penyakit ini dalam beberapa tahun terakhir. Brahiterapi, sebuah terapi radiasi yang menempatkan sumber radiasi langsung ke dalam atau dekat dengan tumor, telah menjadi sorotan dalam dunia medis karena potensinya dalam mengatasi kanker serviks dan kanker endometrium. Data terbaru menunjukkan bahwa brahiterapi tidak hanya efektif dalam mengurangi ukuran tumor, tetapi juga meningkatkan tingkat keselamatan dan hasil keseluruhan bagi pasien-pasien dengan kedua jenis kanker ini. Studi-studi klinis telah menyoroti keunggulan brahiterapi dalam hal akurasi penargetan tumor dan kemampuannya untuk mengurangi efek samping yang terkait dengan radiasi eksternal. Dengan menghadirkan dosis radiasi yang lebih tinggi langsung ke dalam tumor, brahiterapi memungkinkan dokter untuk memberikan perawatan yang lebih kuat dan tepat sasaran, sambil melindungi jaringan sehat di sekitarnya. Oke, jadi sekarang ini kita di Rumah Sakit Wahidin ada alat baru namanya brahiterapi. Jadi brahiterapi di Rumah Sakit Wahidin ini adalah kita khususkan pada pasien kanker serviks dan kanker endometrium. Jadi pasien yang telah dilakukan radiasi eksternal, kita lanjutkan dengan brahiterapi 3 sesi, 1 kali 1 minggu. Jadi sekarang Wahidin sudah pengadaan alat, alatnya sudah ada di rumah sakit, tapi karena alat radiasi membutuhkan perizinan yang ketat, sehingga saat ini kami masih menunggu izin dari Bapeten. Mungkin sekitar 2 bulan lagi masyarakat Makassar yang berobat di Rumah Sakit Wahidin, kita bisa lakukan brahiterapi di Rumah Sakit Wahidin. Jadi tidak perlu lagi kita rujuk ke Jawa. Jadi selama ini pasien kalau untuk sinar dalam, kami harus rujuk ke Jawa. Dalam kesimpulannya, brahiterapi menjanjikan kemajuan yang signifikan dalam perawatan kanker serviks dan kanker endometrium. Dengan terus menggali potensinya, diharapkan terapi ini dapat menjadi bagian integral dari artileri medis kita dalam perang melawan kedua jenis kanker ini. Feni Septiani Ismail, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Pelaku pembunuhan anak 11 tahun bermotif jual beli organ tubuh di Kota Makassar sedang menjalani hukumannya pada lembaga pemasyarakatan. Bagaimana perkembangan pelaku dari perspektif pembimbing kemasyarakatan? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pelaku pembunuhan anak telah divonis oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kota Makassar pada 2023 lalu. Proses hukum dijalani tidak hanya sampai di tingkat pertama, tetapi sampai tahap upaya hukum banding dengan hukuman 10 tahun. Sementara menjalani hukumannya, pelaku yang dulunya masih berstatus anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Maros. Namun saat ini telah memasuki usia bukan lagi anak, jadi dipindahkan ke Lapas Maros. Dari perspektif pembimbing kemasyarakatan Bapas kelas 1 Makassar, pembinaan yang dilakukan itu telah sesuai dengan tahapan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Tentunya kita harus menutup identitas anak yang bersangkutan. Hanya saja memang pembinaan yang dilakukan itu sesuai dengan tahapan yang ada di dalam lapas. Sebenarnya di awal anak itu memang masuk di LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hanya saja setelah kurang lebih 5 atau 6 bulan setelah diputus oleh hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sang anak sudah menjadi dewasa, usianya 18 tahun, sehingga dia tetap ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Maros. Nah, di dalam pembinaan tersebut ada beberapa tahap. Ada yang namanya tahap awal, kemudian ada tahap lanjutan dan tahap akhir. Nah, di tahap awal ini, saat ini memang si anak ini masih tahap awal.
kurang lebih 2-3 bulan lalu saya sudah ketemu dengan anak bersangkutan, kemudian kembali saya lakukan penelitian kemasyarakatan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak lapas supaya apa yang menjadi kebutuhan si anak ini dapat dilaksanakan di dalam. Salah satu contohnya adalah pendidikannya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, Best Interest for the Child, sebagai generasi penerus bangsa, pola pembinaan terbaik harus dilakukan agar nanti saatnya reintegrasi sosial, anak sudah siap, bukan hanya anak, masyarakat juga keluarga serta seluruh unsur juga siap. Sebelum keluar, pola pembinaan pun memberikan keterampilan-keterampilan. Jadi pembinaan itu juga ada dua, pembinaan kemandirian dan kepribadian. Nah tentunya yang saat ini yang banyak dilakukan adalah pembinaan kepribadian terkait dengan keagamaan, keyakinan dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting sebenarnya adalah pembinaan keterampilan kemandirian. Karena anak itu kan pasti memiliki bakat. Bakat inilah kemudian pada saat dia memasuki tahap pembinaan lanjutan oleh kami PK, itu kembali melakukan penelitian nih. Jadi kita tidak lagi melihat dari sisi hukumnya, tapi kita melihat dari sisi sosial dan psikologis si anak, sehingga pada saat dia akan melakukan reintegrasi, pelatihan-pelatihan yang sesuai bakatnya itulah yang sering diberikan. Anggaplah dia hobi melukis, umpama itu harus kita harus merekomendasikan kepada pihak lapas untuk minimal memberikan sarana, atau kalau memang anggaran tidak memungkinkan, kita membolehkan stakeholder atau instansi terkait yang bisa mengembangkan bakat si anak. Sebagai pembimbing kemasyarakatan, sangat mengharapkan dukungan khususnya masyarakat, pemerintah setempat, dan tentunya adalah orang tua dan keluarga klien yang melakukan atau melanggar hukum. Tidak lagi melihat bahwa pelanggaran hukum itu sebagai orang jahat, tapi kita melihat anak itu sedang tidak harmonis dengan kehidupannya, baik secara individual maupun secara kelompok, sehingga itu yang harus kita obati. Baik, saya mungkin sampaikan dulu terkait dengan tahapan pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Yang pertama itu, pada saat yang bersangkutan atau warga binaan masuk di tahap 0 sampai dengan sepertiga masa pidana. Itu kita sebut dengan tahap awal. Kemudian masuk kepada tahap lanjutan pertama, itu di sepertiga sampai dengan setengah masa pidana. Kemudian tahap lanjutan kedua di 1/2 sampai dengan 2/3. Nah, di 2/3 sampai dengan habis masa penahanannya atau habis masa pidana yang dijalani, itu kita sebut dengan masa reintegrasi sosial atau tahap akhir. Nah, di tahap akhir inilah kami selaku pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan berperan penting untuk bagaimana memulihkan kehidupan kehidupan dan penghidupannya dengan baik dengan masyarakat, lingkungan maupun pemerintah setempat. Nah, saya selaku pembimbing kemasyarakatan sangat mengharapkan dukungan dari khususnya masyarakat, kemudian pemerintah setempat, dan yang terpenting adalah kita selaku orang tua atau keluarga terhadap anak-anak yang melakukan atau melanggar hukum, tidak lagi melihat bahwa pelanggaran hukum itu sebagai orang yang jahat, tapi kita melihat bahwa anak itu sedang tidak harmonis dengan kehidupannya, baik secara individual maupun secara kelompok, sehingga itu yang harus kita obati. Nah, dengan mengobati itu, kita bisa menentukan program apa atau treatment apa yang kita berikan, sehingga anak yang tadinya melakukan pelanggaran sadar kemudian kembali di masyarakat dengan baik. Terima kasih. Abidah Rahma Ahmad, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Niputi Najwa, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.